Pulau Sumatera menjadi daerah yang menjadi pusat dari sejumlah kerajaan Islam di Nusantara nih teman. Beberapa di antaranya merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Meskipun masih ada perdebatan mana kerajaan yang berdiri paling awal. Ada puluhan kerajaan Islam yang terbentang dari Sumatera bagian utara hingga bagian selatan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang 7 kerajaan Islam di Sumatera yang bersejarah. Dan berikut nama-nama 7 kerajaan Islam di Sumatera lengkap dengan penjelasan sejarahnya yang kita lansir dari detik.com dan dari beberapa sumber lainnya. Tonton ya videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Tujuh kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. 1. Kerajaan Jompa. Kerajaan Jompa menjadi salah satu kerajaan yang disebut-sebut sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Namun hal ini masih harus dikaji lebih dalam karena tidak ada peninggalan yang kuat untuk membuktikan Jompa sebagai kerajaan Islam pertama. Nah, dikutip dari buku catatan Pinggir Sejarah Aceh 2014 oleh Din Majid, kerajaan Jompa dipimpin oleh Maharaj Syahriar Salman atau Salman Al-Farisi, pangeran dari negeri Persia yang datang ke tanah Aceh pada abad ke-7. Dia dijodohkan dengan putri Raja Jompa bernama Mayang Sulundang. Di bawah kepemimpinan Syahriar Salman, kerajaan Jompa menjadi kerajaan Islam. Keturunan Salman dan Mayang di kemudian hari menjadi raja dari Kesultanan Perlak. 2. Kerajaan Perlak. Dari penelitian lain disebutkan bahwa Kesultanan Perlak atau Perelak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara 2016 oleh Harizim Aizid, Kesultanan Perlak berkuasa pada masa 840 sampai dengan 1292 Masehi. Islam masuk melalui jalur perkawinan dari seorang saudagar keturunan ulama Arab dengan wanita Aceh. Sultan pertamanya adalah Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan ini pun menjadi pelabuhan dagang yang sangat maju karena lokasinya yang strategis sehingga disinggahi kapal-kapal dari Arab dan Persia. Hasil buminya pun berupa kayu perlak yang bagus untuk pembuatan kapal. Beberapa peninggalan yang pernah diteliti dan diyakini sebagai bukti kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama antara lain adalah mata uang, stempel kerajaan, dan makam raja dengan nisan bertuliskan huruf Arab di tepi sungai Trenggulon. 2. Kerajaan Samudra Pasai. Dalam buku sejarah pada umumnya, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kesultanan Samudra Pasai. Hal ini disebabkan karena Samudra Pasai lebih banyak temuan catatan sejarahnya daripada kerajaan Jompa maupun Perlak. Beberapa catatan sejarah tentang Samudra Pasai, yakni Hikayat Raja-Raja Pasai, Kitab Abu Abdullah Ibnu Batutah pada tahun 1304 sampai dengan 1368, Berita Marco Polo hingga Sejarah Melayu. Nah, kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Pusat pemerintahnya pun berada di antara Krueng Jambu Air atau Sungai Jambu Air dengan Krueng Pasai atau Sungai Pasai, Aceh Utara. Raja pertama Samudra Pasai adalah Marah Silu atau Merah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Soleh. Keberadaan Kesultanan Samudra Pasai pun sangat penting bagi perkembangan Islam Nusantara. Banyak ulama berasal dari Pasai dan menyebarkan Islam ke beberapa daerah termasuk Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga yang merupakan Wali Songo. Nah, maka dari itu tak heran jika banyak sumber yang menilai Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. 4. Kerajaan Aceh. Setelah Kesultanan Samudra Pasai runtuh, dinasti Islam selanjutnya di Aceh adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, Kesultanan Aceh sudah berdiri sejak 1496 dan berhasil merebut wilayah Pasai yang runtuh pada tahun 1521. Pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mukhayat Shah. Dan puncak kejayaan kerajaan Aceh ini dialami pada masa Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Kerajaan ini mampu bertahan hingga 4 abad karena Islam sudah diterima baik di Aceh, dan kemunduran kerajaan Aceh mulai dirasakan sejak meninggalnya Sultan Iskandar Muda, hingga puncaknya ketika Aceh diserang oleh Inggris dan Belanda pada abad ke-19. Nah, beberapa peninggalan kerajaan ini pun masih dapat ditemui, seperti makam Sultan Iskandar Muda hingga Masjid Baitur Rahmah. 5.
5. Kerajaan Siak. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kesultanan ini pun didirikan di Buantan oleh raja kecil dari Pagaruyung bernama Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723. Setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan Tata Johor. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Pulau Rupat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran di Samudra Timur. Pasang surut kerajaan ini pun tidak lepas dari persaingan dalam memperebutkan penguasaan jalur perdagangan di Selat Melaka. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir adalah Sultan Syarif Qasim II yang menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia. 6. Kerajaan Palembang. Palembang dulunya merupakan pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang menganut agama Buddha. Jauh setelah itu berdirilah Kerajaan Palembang yang berdiri pada masa abad ke-17 hingga ke-19. Nah, dilansir dari jurnal FKIP Universitas PGRI Palembang, kerajaan ini pun didirikan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman. Nah, keberadaan Kesultanan Palembang ini pun berawal dari Kerajaan Palembang pada abad ke-15 yang merupakan dampak atas penaklukan oleh Majapahit. Salah satu tokoh Islam yang muncul dari Kerajaan Palembang adalah Sultan Mahmud Badarudin II yang berkuasa sejak tahun 1804. Sultan Badarudin II pun turut serta dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. 7. Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang pernah berdiri di bagian tengah Pulau Sumatera yang wilayahnya sekarang menjadi bagian daratan Provinsi Sumatera Barat, bagian Provinsi Riau, dan bagian pesisir barat Provinsi Sumatera Utara. Nah, sebelumnya kerajaan ini pun tergabung dalam Malayapura, sebuah kerajaan yang pada prasasti Amogapasa disebutkan dipimpin oleh Adityawarman yang mengukuhkan dirinya sebagai penguasa bumi Melayu di Suwarna Bumi. Termasuk pula di dalam Malayapura adalah Kerajaan Dharmasraya dan beberapa kerajaan atau daerah taklukan Adityawarman lainnya. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan tidak dapat diketahui dengan pasti. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau, tidak ada yang memberi penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahkan jika menganggap Adityawarman sebagai pendiri dari kerajaan ini, tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkannya. Namun dari prasasti yang ditinggalkan oleh Adityawarman menunjukkan bahwa Adityawarman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut. Tepatnya menjadi Tuan Surawasa sebagai penafsiran dari prasasti Batu Sangkar. Nah, awalnya Kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Adityawarman mengikuti agama Buddha. Namun pada abad ke-16, kerajaan ini pun beralih menjadi Islam di bawah kepemimpinan Sultan Alif. Nah, itulah di teman 7 kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Gimana menurut pendapat teman? Kira-kira dari informasi yang teman punya, di mana lagi kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan ya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.